Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa qul Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah saya yang masuk Al-Fatihah. Awal kami muliakan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan memperbaiki pada kita untuk bisa lebih baik sampai akhir hayat kita untuk mendapatkan kepada para hewan awal yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ya, Mama walakul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang manusia dijadikan untuk ibadah. Kita ini dijadikan untuk ibadah. Ibadah itu yang diberikan kepada kita untuk kita sempurnakan, yang hubungannya ibadah itu dua, hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana berhubungan dengan manusia. Cuma itu yang diminta. Berhubungan dengan Allah pakai zikir, pakai istighfar, berhubungan kepada manusia itu pakai infak, zakat, sedekah yang berubah bukan materi aja ya. Jadi banyak bentuknya sedekah itu. Dengan pikiran, dengan ilmu, dengan visi, apa saja yang kita berikan itu termasuk amal jariah kita itu hablum minannas. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik, kata Allah kamu tidak dihinakan lagi. Jadi nggak banyak. Cuma untuk hablum minannas ini, kalau kita nggak bertekad, itu tidak akan tersempurna. Sekelas apapun tinggi pengetahuan, bahkan Syekh Al-Jalani yang sudah berpengalaman sebagai seorang ulama besar sebelum jadi sumber aulia, juga termasuk Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, itu sudah berani menyatakan karena dia dalam perjalanan hidupnya itu sudah laksanakan semua. Hablum minannasnya itu, hablum minallahnya itu dia lakukan lebih banyak, dia melakukan hablum minannas lebih banyak ngurusi manusia, lebih banyak menganggali manusia, lebih banyak ngatur manusia. Sebaliknya bisa lebih banyak menyanyi manusia, lebih banyak mangkal sama manusia, lebih banyak mengharap sama manusia. Alhamdulillah, lupa hanya sebagian kecil diharapkan. Berpuluh-puluh tahun Imam Ghazali sampai 34 tahun yang menjadi profesor yang mengurusi bagaimana dia menyampaikan kepada manusia dengan bijak, dengan ilmunya yang benar dan sahih. Tapi hablum minannasnya yang
tidak terwujud dengan sempurna. Padahal pengetahuan itu sudah cukup. Ternyata kalau kita kaitkan dengan yang sering kita sampaikan di Al-Quran surah Al-Hadid yang sudah sampai, orang-orang yang beriman, kapan kamu serius dekatnya sama Allah? Sama manusia apa? Bagaimana manusia menyampaikan? Bagaimana saya ceramah di sana, bagaimana saya berbagi, semua siapa, semua bagus. Tapi hadirin nasnya kapan kamu serius? Gak bisa. Sampai jadi profesor pun, sampai saya berani mengucapkan, mungkin dengan ahli kitab ini yang baca kitab itu tersinggung. Hatta kamu hafal 1000 kitab kalau belum ditalkin, itu hadirin nasnya tidak bisa sempurna karena tak punya cara, tak punya metode. Di surah Al-Hadid sudah sampaikan, kapan kamu serius? Ini kita terbalik yang seriusnya. Yang kamu sudah diberi kita dan sudah tahu kebenaran, apalagi sudah diberi kita seperti orang-orang dahulu, sudah diberi pengetahuan sempurna. Tapi waktu yang senggang tidak mempergunakan serius dengan kepada Allah, tidak berubah, hatinya tetap jadi batu fasik, tidak berubah. Yang berubah itu ilmunya nambah, tapi imannya, tauhidnya, akhlaknya, marahnya, sombongnya, bahirnya enggak hilang. Akhirnya karena ditolong sama Allah, ternyata dia merasa bahwa masih di dalam mencari kebenaran, masih dalam kesesatan yang tidak pernah selesai sampai mendapatkan kehidupan yang paling tinggi dimuliakan oleh manusia, dikatakan kiai, dikatakan ulama, dikatakan profesor, kemuliaan yang akan manusia, tapi masih tetap terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kenapa Ustaz? Ternyata Rasulullah mengamalkan yang tadi dilakukan selama ini oleh orang kiai-kiai itu tadi, ternyata perang kecil. Kamu datang dari perang yang kecil, padahal secara fisik sudah sampai perang, bukan? Bahkan dari perang Badar itu, setelah dari perang Badar, kamu dari perang yang kecil, padahal sudah berdarah-darah. Sih katakan ada yang musuhmu yang paling besar lagi yang sulit kamu taklukkan dan sulit karena nafsu, sulit kamu taklukkan kecuali nafsu dan dirahmati sama Allah. Balik lagi, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tidak harus lagi dibahas dengan kita. Nah, ilmu sudah gak mampu, ilmunya sudah khatam gak mampu, sudah jadi kiai gak mampu, sudah jadi profesor gak mampu, gak perlu dibahas, full kamu. Kalau sudah minta Allah, baru Allah akan memberi rahmat kepada nafsu, kepada orang yang bisa. Kemenangannya nanti hasilnya kelihatan di mana? Di
Dia bersedekah tidak tunggu lapang dulu, mau lapang mau sempit, tidak ada apa. Dia kuat menahan marah, dia mudah memaafkan dan berbuat baik kepada yang dimaafkan. Salah satu tanda-tandanya paling, dan dia bisa membalas keburukan orang itu dengan kebaikan. Ya, timbulnya apa? Yang dikatakan kasih sayang Allah. Kenapa biasa dapatkan kasih sayang Allah itu? Karena sifat-sifat Allah sudah biasa pada diri. Bukan ilmu lagi. Buktinya ilmunya sudah dilaksanakan. Makanya dia berlanjut untuk kafah itu dari syariat harus ke torekat. Torekat gak perlu dipelajari lagi hakikat. Hakikat itu muncul rasa dengan sendirinya. Kalau kita makan minuman, ya, makan gula, yang penting gulanya ada, manisnya nggak usah dicari, muncul dengan sendirinya. Salah orang sekarang itu bertorekat dari hakikat mencari manisnya, nggak ketemu, menjadi halusinasi. Itu ada proses dari syariat nanti menguatkan hakikat nanti yang dari timbul dan menguatkan syariat dan bisa bersinergi antara syariat dan hakikat. Selama ini banyak dituduh pelajaran hakikat tidak bisa bersinergi dengan syariat sehingga menjadi fitnah, bertabrakan, bahkan bisa melemahkan syariat menjadi berbahaya dari sisi perfeksi. Kita tidak bisa menghentikan, seakan-akan berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa. Dia harus bersinergi untuk menimbulkan cahaya dari Allah yang kita pakai untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Makanya bersifatlah kami sifat-sifat Allah. Makanya mulai kita secara syariat ingatlah Allah. Kalau masih syariat cuma sebagai keilmuan atas nama Allah yang pengasihnya. Kita suruh ingatlah kepada Bismillahirrahmanirrahim, ingatlah Allah yang pengasihnya. Tapi kita ini bukan ingat dibaca, suruh ingat dibaca. Itu pengertian berkokoh aja bisa dijadikan pengetahuan. Kalau kita sholat subuh, selifar, syak, subuh itu belum sholat, cuma mengingatkan, mengumpulkan. Jadi kita ingat, kita harus dibaca. Makanya kita ingat kepada Ismu Zat Allah yang sempurna, bukan namanya aja nggak sempurna, bukan sifatnya aja. Ismu itu sempurna, Ismu Zat. Dan kalau kita ingat, nyambunglah kita kepada Allah. Kalau Bismillah aja kan. Yang kamu ingat, aku ingat. Terus kamu langsung mendapatkan dikasihi di sana. Nah, terus-terus kita lakukan. Seluruh tubuhmu dan darah daging semuanya isinya kasih sayang. Makanya akhirnya kita mudah menahan marah, mudah memaafkan. Walaupun sampai kita bisa mensedekahkan harta kita, walaupun sampai kita bisa menolong orang, ini biar ada pun nggak bisa. Istilah saya karena masih dikuasai nafsu, biar tahu pahalanya besar, nggak bisa lakukan. Sebaliknya ancamannya besar, kita nggak tahu, tidak bisa kita lakukan. Maka dari itu tarekat itu membantu bagaimana dengan kita menjadi zikir di sebesar itu supaya kasih sayang Allah kepada
Jadi kita melakukan sesuatu dengan kasih sayang. Apa saja yang kita lakukan pada diri kita sendiri harus kasih sayang. Kalau nggak sayang sampai nggak emang sampai selalu dekat kebinasaan, minum, mabuk, gabut, nggak sayang, mau hancur badannya, rusak, nggak sayang. Apalagi jadi teroris di bom dewa, dirusak sendiri-sendiri. Jadi kasih sayang yang penting. Makanya kami tidak termasuk beriman. Saya belum mencintai, menyayangi saudara sudah mencintai kita belum. Begitu sama tetangga itu sama. Tidak termasuk beriman. Kalau tidak berbuat baik itu kasih sayang. Dan kamu tahu dari kiai hasilnya atau ancamannya nggak bisa. Cuma jadi bahan pengetahuan aja. Nah, kalau ditorekat langsung diberikan, diamalkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah langsung teraplikasi kepada diri kita. Dan siapa mengamalkan yang dia ketahui tadi, zikir isinya kasih sayang, dia langsung teraplikasi kepada diri kita. Kalau tidak, kamu sampai dijauhin. Hanya sampai di pengetahuan, tambah, bukan tambah kasih sayangnya, cuma tambah ilmu. Bukan kasih sayang, menambah-nambah kesombongannya. Seperti kadang-kadang tadi, selalu menghujat orang, selalu mengatakan paling benar, selalu mengatakan golongan yang paling baik. Itu efek dari itu sebetulnya. Kita yang heran, oh kiai, hafal Quran sama kiai bertengkar, bunuh-bunuhan, perang. Efeknya dari sini. Ada kitabnya Al-Akhlaqul Karimah. Ternyata kasih sayang. Kalau sudah punya kasih sayang, kita nggak lagi melihat seorang itu bentuknya apa. Seperti katakan tadi bahwa yang buruk pun kita bisa balas. Kalau tidak, yang baik pun kita nggak bisa balas kebaikan, malah kita balas keburukan banyak. Mungkin gue yang punya api balas buruk, nggak bisa. Dia melakukan harus dirubah dari sini. Harus ininya dulu berubah yang di dalam 15 radikal ini dirubah. Kalau rusak dibenahi, ya mau benahi. Dekat kalau nggak talqin. Itu pun berobatnya itu kalau kita nggak serius nggak bisa tuh. Biar itu dari iwan 20 tahun sampai 50 tahun nggak ada efeknya. Kalau berada kecil tiga barang siapa bersungguh jahat itu memerangi jihad binafsi itu harus menang. Kalau kita menghadapkan itu kan sia-sia kedua itu perang kecil tadi, maka perang kecil kamu itu orang gak nurut gak nanggung busone, dan kamu orang itu juga gak nurut, kamu gak minta bertanggung jawabnya, gak ada beban. Kalau gak nurut sampai gak dihukum. Lalu pesannya kopi motor-motor itu sudah urusan. Gak berhasil, gak apa-apa. Asal saya menyampaikan dengan arif bijaksana, tidak kurang murid, tidak mangkel, tidak maksa, selesai. Dapat. Jadi kan, tapi kalau diri sampean sendiri, kalau nggak nurut, nah ini. Ini peran besarnya.
Maka mulai tidak amarah itu harus dinaikkan kepada Allah mati. Harus proses, harus ada aja. Makanya ada halaqah itu untuk melatih, ada proses. Ibarat orang main silat, karate, lari bambu, itu sholat, ireng, jalan sekolah ya, S1, S2, S3, profesor, nggak bisa seperti baru tamat, nggak bisa. Yang tidak ditakdirkan jadi nabi aja itu melalui proses. Nabi itu prosesnya mencari Tuhan itu 14 tahun. Nggak asal-asalan terus tadi, walaupun sudah ditakdirkan. Dan itu serius. Jadi nggak ada. Sementara ini kita sering di doktrin, di dogma. Kita yang ikhlas kan. Makanya kita harus tahu. Karena orang mempelajari hakikat langsung ke hakikat bisa. Karena hakikat rasa. Belum tahu makan gula orang ini bukan. Jadi mulai dari mana? Nah, mulai dari kita mencontoh Nabi yang sering saya sampaikan. Nabi itu pertama belajar apa? Ternyata disuruh baca kitab. Kitabnya sudah ada, berarti ilmunya sudah ada. Disuruh belajar ilmu mengenal Tuhan dengan ilmu. Tidak bisa, walaupun sudah dibersihkan, tidak bisa. Dibisiki sama malaikat Jibril. Memulai dengan apa? Disuruh menyebut nama Allah. Tapi dulu Pak, zikir dulu, mulai dari situ. Kalau disyariatkan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, tauhid, batinnya dua, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, dalamnya ingat kepada itu dulu. Kapan kan? Gampang. Jadi banyak pelajaran di YouTube itu hebat-hebat, hati-hati, tapi sampai nggak bisa. Benar bukan salah, tapi metodenya tidak metode para wali-wali yang tidak metode musikkan yang sampai nasabnya kepada Rasulullah. Harus ada sampai. Karena semua dari surah itu tapi sahabat tabi'in yang meneruskan pewaris tadi sampai di ujungnya itu mendapat cahaya dari Rasulullah SAW. Bukan ilmu lagi, dia dapat magis itu. Dan melok ilmu mana langsung dapat. Untuk melengkapi pelajarannya yang kurang. Yang kurang itu cahayanya. Dan sampai masuk Quran cahayanya tiap tiup juga iso. Harus jelas. Ya, seperti Rasulullah tadi, baca cahayanya dulu. Saya sering mengilustrasikan, analogikan di YouTube itu. Kalau belum ada cahayanya, nggak tahu pinnya, nggak keluar cahayanya, walaupun programnya ada, nggak bisa. Ya, saat dibuka cahayanya dengan pinnya tadi, sebut nama Allah, zikir itu baru keluar, baru keluar programnya itu tadi. Ternyata pertama pelajarannya itu la ilaha illallah. Harus mengakui Tuhan, tidak ada semuanya ini kecuali tidak ada yang hebat, tidak yang kuat, tidak yang mulia, semuanya kul Allah. Kamu diberi pengetahuan, jadi kita menipu Nabi betul sekarang. Bukan aku cinta, ridho, ikhlas, tidak, niru. Mulai dia belajar apa kita ikuti. Jadi jelas, ya kan? Nah, baru bisa membaca. Nah, selanjutnya pengetahuan itu yang diberikan untuk supaya kamu mengenal Allah dari pengetahuan dulu, dari informasi dulu. Namanya ilmu yakin, belum akul yakin.
Tapi beliau sudah merasa cukup. Ya. Seperti halnya tadi Imam Ghazali, ilmu yakin cukup. Ternyata sampai pada ujungnya di pelajarannya itu bingung, stres. Tidak bedanya seperti Nabi. Nabi juga belum sampai ke penghujungnya, stres, turun dia ke bawah. Setelah mendapatkan ajaran tadi, turun sampai dia ketemu istrinya, dia bergetar pasti bingung. Kalau bahasa sekarang kan stres ya, Rasulullah kepada stres. Ini pelajaran, jangan terus saya akan melanjutkan Rasulullah ya. Ya, ini prosesnya memang pelajarannya begitu. Kebetulan bahasa sekarang itu kadang-kadang stres, ketakutan dan tidak jelas, sampai kedinginan, sampai kesulitan. Ya, gimana gitu kan? Maka ditanyalah oleh si Haji, ya Rasulullah, kenapa? Tadi aku ditemui seseorang berjambut, berjambut putih, menyampaikan, mengajari aku. Jelas apa yang dilihat, apa yang diterima, tapi apa enggak benar. Nabi benar-benar intilah. Tapi Nabi ragu-ragu tidak berhenti, ragu-ragu nggak berhenti. Salahnya di sini. Ya, ditelusuri lagi sampai mana kebenaran ini temu. Akhirnya istrinya, nah ini perlu orang istri ini dalam kondisi sulit, suami itu, istri dan orang yang paling dekat, yang paling tahu, yang bisa menolong kepada kita. Istri yang mana? Istri yang soleh. Kalau nggak soleh tak berseneni. Salah dewe lapor. Gua ya itu kan. Istri anggono kalau kaya ini. Tambah diseneni. Tapi usia enak oke, enak gunung pak. Ada isu ini 15 tahun. Nah di sini dikuatkanlah oleh Siti Khadijah, karena dia melihat kebaikan Rasulullah yang tidak ada pernah cacatnya, hubungannya kepada manusia. Abu Nanas dia begitu baiknya, sebelum dia mengenal Tuhan aja sudah dikatakan Al-Amin, karena kebaikannya dari bawaan dia sebagai seorang Rasulullah SAW. Sudah dia mengatakan, enggak mungkin Allah mau menyesatkan kecelakaan kamu, karena aku tahu kamu sering menghubungkan silaturahmi, orang-orang yang menghubungkan orang yang putus hati dihubungkan dengan dia, orang-orang bermasalah dia untuk menyelesaikannya. Banyak Abu Nanasnya yang dipakai, ya mungkin. Nah, untuk mendapatkan keyakinan yang kebenaran ini bagaimana? Tetap beliau itu ragu kan? Akhirnya beliau kebetulan sejatinya menyampaikan namanya Barokah bin Naufal, seorang ulama ahli kitab Kristen, ahli kitab. Makanya ada isu pada polemik, katanya si Jahida itu Kristen. Ya, memang belum ada Islam, belum Islam. Ya, orang itu gak mungkin, memang belum Islam. Makanya dia menemukan ada paman sendiri itu ahli kitab, tapi asli. Ayo kita ke sana. Kenapa harus ke sana? Karena nanti yang memutuskan itu bukan pamannya, kitabnya itu. Jadi pakai ilmu kita, nggak kayak terawang aja. Pak terawang, wah
setan belum kita. Ada nggak tanda-tanda kamu seorang nabi? Nggak asal-asalan. Ibu kalau kita mendengar ada tanda-tanda dia seorang nabi. Tapi diberitahu memang kamu ini banyak musuhnya nanti. Kalau aku banyak umur, aku begini kamu. Nah, disitulah dia mulai kan karena dibukakan kita. Baru dia berani turun menyampaikan kepada sahabat. Salah satu sahabat yang pertama masuk menyebut kalimat itu, dan dengan menyebut itu langsung Islam saja. Kalimat la ilaha, nggak ada lagi kalimat ayatnya masih yang turun. Jadi Sayyidina Ali yang pertama. Nah, terus disampaikan secara sembunyi-sembunyi, karena dikhawatirkan menjadi masalah. Terus dilakukan. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada apa namanya sesembahannya itu siapa namanya? Lata Musa nggak ada kecuali Allah. Berapa bulan kemudian beliau, karena ini masih ilmu pengetahuan yang saya ingin membuktikan, ingin kenal sama Allah. Benar nggak ini? Ingin langsung dari Tuhan. Kalau tadi masih dari malaikat. Informasi saya kepingin ketemu langsung namanya. Karena Allah sendiri sudah berjanji kan, aku ini sesuatu yang tersembunyi. Aku menjadikan manusia supaya aku dikenal. Makanya namanya ma'rifatullah. Beliau naik lagi ke bukit. Sampai di sana, beliau seharusnya diajari ditemani malaikat tidak. Malaikat tidak bisa mengawal beliau itu. Dia tahu diri bahwa kalau dia ikut langsung menghadap Tuhan terbakar. Kita bisa lihat di dalam waktu Rasulullah menghadap Allah, dia tidak masuk selangkah aja saya masuk, tanganku aja masuk selangkah sudah terbakar. Nah, bahan bakunya beda. Bahan baku malaikat itu cuma cahaya. Bahan baku setan dari api. Bahan bakunya manusia dari tanah. Tapi ada plusnya. Yang menyebutinya nanti itu manusia ada plusnya sehingga tidak terbakar. Sebagian ruhu yang menutupi manusia itu sehingga tidak bisa terbakar. Bahkan api neraka pun tidak bisa bakar. Dari ruhnya, sebagian ruh tadi. Nah, kita tak pakai nafsu ya kelompok. Ya. Nah, dia melihat di sana, dia tidak melihat apa-apa. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada di padahal di sini. Allah itu masih dia tuh goib bahwa nggak lihat. Ternyata Allah itu bukan goiban tapi mau wujud. Dalam asma Allah itu goib. Allah tidak wujud. Allah mengatakan, lihat aku. Maksudnya suruh melihat, aku nggak bisa melihat. Kalau tadi aku buta, ini buta hati, buta hati terhijab. Sekali lagi Allah menyampaikan, lihat aku.
3 kali Allah bukan lagi melihat. Alas minum qalu wala sadid. Apa artinya? Alastu birabbikum, apakah engkau mengetahui bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya Allah, saya menyaksikan kau adalah Tuhanku. Apakah kamu menyaksikan dia? Melihat aku melihat. Nah setelah itu, karena Allah yang mengatakan kamu menyaksikan aku, langsung melihat. Jadi melihatnya karena Allah membuka hijabnya. Kalau balasannya aku mengaku melihat. Nah itu dikatakan ma'rifat mengenal Allah atau ihsan. Nah, jadi ini ilmu yakin, itu hakul ya. Makanya kalau orang sudah sampai di ihsan tadi, atau sudah melihat Allah tadi, itu ilmu dari kepada Allah itu sudah tidak dibahas lagi, tidak dipelajari lagi. Karena kamu cukup melihat sudah lebih jelas lagi daripada belajar. Jadi ilmu cuma keterangan, kalau sudah melihat kan, kamu ini putih, ini hitam, tidak perlu dibahas, kan tidak bisa ditebakkan. Karena sudah jelas kamu melihat. Nah kalau tidak sampai melihat itu masih bisa ditebakkan, karena masih sampai di ilmu. Makanya orang sampai di ilmu itu debat terus. Kalau sama-sama melihat, oh saya mengikuti, kalau kamu ya sama. Tapi kalau ilmu itu belum jelas. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan beda lagi, beda lagi. Karena belum merasakan, belum melihat, jadi masih mereka. Makanya ngajinya harus sampai melihat. Nah kalau mereka membantu itu sampai melihat hakikat. Sampai ke hakikat kita. Kalau tidak lewat mereka, nggak bisa langsung ke hakikat, nggak bisa. Kebanyakan orang langsung nggak usah lewat langsung hakikat, nggak bisa. Dan gurunya syaratnya harus sampai ke Rasulullah, karena cahaya itu cahaya Rasulullah SAW tunjuknya ke guru muslim. Kalau putus, ibarat lampu putus juga keluar cahaya. Makanya nggak boleh putus sangat. Sanad keilmuan bukan sanad apa? Bukan sanad durian. Ya. Makanya Salman Al-Farisi itu sanadnya sanad keilmuan, diangkat dari ahli bait. Kan gitu ya? Padahal bukan ahli bait, tapi bisa diangkat dari sanadnya. Jadi kalau mau masuk ke wilayah ahli bait, sanad itu yang penting itu bukan darahnya, ilmunya. Ada darahnya yang berarti aku mengangkat orang yang beriman dan berilmu berada ilmu. Nabi Adam itu tinggi pengetahuannya, yang merasa tinggi Azazil, yang merasa tinggi malaikat dipuji, ilmunya yang dipuji. Bukan dilihat sanadnya, ya. Ternyata ilmunya lebih tinggi Nabi Adam, dia yang harus disujud, dia harus ditaat. Nah, disitulah beliau itu mendapatkan, beliau baru turun beliau. Tadi sudah diajarkan ilmunya, sekarang diajarkannya itu disampaikan cara keilmuan la ilaha illallah. Ini mereka pakai dasar itu. Bukan langsung ke hakikatnya, bukan birit-birit yang lain, bukan. Awal Rasulullah itu kalimat itu yang dipakai sebelum itu Rasulullah itu Nabi sebelumnya juga pakai itu. Kalimat la ilaha illallah.
setelah itu beliau disampaikan lagi kepada sahabat, tapi menyampaikannya bukan la ilaha illallah seperti syiah tadi, seperti kiai-kiai tadi, bukan, dicarikan tempat halakoh di masjid, di tempat yang dimuliakan Allah. Harus ada tempat latihan, tempat mujahadah. Itu ditempatkan di Masjid Sumpah waktu itu. Zaman Rasulullah sudah ada untuk jihad dan tetap. Nah, lihat puasa. Makanannya ditanggung orang kaya di situ, termasuk Abu Dzar, siapa lagi, Bilal, Abu Hurairah, orang-orang hebat. Tapi tidak di situ terus ujlah tempat latihan. Ini kalau tidak pakai latihan nggak bisa. Makanya kita mengadakan torekan-torekan di daerah yang wakil-wakil latihan harus tahu yang belajar. Harus ada majelisnya dibikin, walaupun kecil-kecilan 2 orang, 3 orang nggak masalah. Karena walaupun 2, 3 orang harus ada namanya majelis zikir, ada gurunya, ada muridnya. Walaupun doakan diperintahkan oleh Allah, semua mereka harus hadir. Sampai sab diperintah dia memanggil semua. Jangan dikira mereka belum wong sampai saya buka malaikat kawan. Kenapa? Ada kepentingan di dalamnya, bukan dilajarkan maksudi. Istiqo saya berkepentingan. Ya, singkat waktu malaikat itu untuk memuaskan nafsu, bukan nambah iman nanti. Bacaannya sama, kan ada kerekatkan, nggak ilahi, nggak dituntut oleh guru musik, nggak pakai cahaya mereka hasilnya berhasil buat, tapi dari istidrak didorong nanti, dari kesombongan. Ini seakan-akan berhasil. Dia tertipu oleh dirinya sendiri. Hati-hati oleh zaman pemilu habis. Nah, disampaikanlah itu jelas. Maka saya dikatakan kalau saya semua itu harus dilatih. Kalau nggak latihan nggak bisa. Maka lihat tuh, bangun malam itu melatih. Sholat itu melatih. Sampai yang berkencang silat ke karate ayo latihan, apa latihan mantap. Ini sholat dari ibu dari aku dari aku, males. Nah disitulah baru disampaikan dari tawajuh jikir kau. Puasa, tak mikir dunia belas awalnya. Jangan mikir dunia. Kita juga begitu, sering keliru. Tidak berkorekat, berkorekat ada aturannya, adab-adabnya. Bersabarlah kamu duduk, kamu sabar. Ayatnya. Tadi dibacakan oleh Nabi Al-Qurannya surat suratnya ke-18. Kata beliau ayatnya di firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'du ainaka turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayatnya 28. Artinya kurang lebih insyaallah, wasbir nafsaka, dan maka bersabarlah dirimu, ruh
walladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Yad'una rabbahum bil ghadati wa ma'asyihi, di waktu senja hari sampai pagi hari sampai senja hari. Full kan Allah. Yuriduna wajhah, yang menyeru kepada Allah itu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bahasanya harus mengharapkan wajahnya Allah. Turiduna wajhah, turidu zinatal hayatid dunya. Jangan wala ta'du ainaka, dan jangan palingkan pandanganmu, pikiranmu, terbesit hatimu kepada gemerlapnya dunia. Turidu zinat. Yang kedua adalah putih mantap warna korbau antikrina, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang telah dirubahkan hatinya oleh Allah, alias tidak mau berzikir. Artinya apa? Wattaba hawahu, itulah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu diakhiri wakana amruhu furuqa, yang itu orang-orang yang telah atas. Kalau dulu masyarakat pasti kalau sudah wirid, sudah baca-baca, wah itu supaya laris, supaya enggak mangga, bukan bocah. Ngasih duit yang punya. Kalau yang punya itu ngasih bigo ini bisa. Sampai di takwa aja. Jangan sampai jadi alim bidah, sampai di takwa. Sudah segala kesulitan, ada rezeki yang tidak tiba-tiba datang, kamu tidak tahu. Rezeki yang sesuai kamu butuhkan, bukan yang kamu simpan, kamu banggakan. Itu bukan milik kamu. Aslinya sesuai kebutuhan, itu rezeki kamu. Yang nggak butuh itu bisa buat sombong-sombong, bisa buat maksiat. Jadi pada saat ada kebutuhan seperti Rasulullah SAW, itu ada kebutuhan baru, itu sayangnya itu. Tapi dalam hal-hal yang penting bersedekah, kurban apa, dia pernah semua sahabat-sahabat. Kita terbalik. Kalau untuk foya-foya dan sebagainya, wah melampaui teman-temannya. Mau habis berapa aja bangga. Tapi kalau beribadah, pikir pada diri. Kenapa kau? Itu dilatih. Jangan palingkan pandangan kepada siapa pandangan tidak, kepada guru mursyid. Siapa guru mursyid? Itu cahaya dari Rasulullah SAW. Jadi kepada Rasul. Di situ melatih. Jangan kamu pandangkan pikiran pada perhiasan itu, jangan. Kecil itu nanti asli. Dan tidak. Nah ini yang besar di sisi Allah yang kamu ambil, lebih style, lebih berkah. Berubah niat kita. Ilahi anta maksudi, sebelum dimulai Ayo kemandubi hati ditutup lebih, tapi diucapkan sampai tembus ke hati. Itulah oleh kamu berucapkan. Hakikatnya nggak usah dicari. Yang penting di dalam sampai sehari-harinya orang ini dikatakan laki-laki yang tidak pernah dilalaikan ingatannya kepada Allah dalam keadaan dia jual beli untung ke, rugi ke, tidak jadi masalah, damai. Untung ke, rugi ke, damai. Karena di sisi Allah tidak ada rugi. Pasti beruntung. Tapi kalau kamu dilalaikan oleh harta minyak dalam kamu berbisnis, melakukan aktivitas apa saja, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Sesuai dengan dalilnya, la tulhikum
awalukum wala awalu an dzikrillah. Kamu termasuk orang yang dulu. Nah, ini dibenahi ibadah kita, bukan ibadah dunia yang dibenahi, akhiratnya dibenahi. Makanya ada doa Robbana atina fid dunya hasanah, berarti ini ada hasanah di dunia ini. Kalau tidak kamu tertipu. Ada hasanah, tapi kita tidak dapat buat apa. Oh, nggak ada hasanah. Ini jalan kita tidak ilahi dan gaji. Yang nonton kalau nggak ahli nggak bisa, karena seluruh ulama yang punya pengetahuan baik yang ahli nahu, ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran, ahli ibadah wajib fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan sekedar berzikir gurunya ini, tapi guru yang sudah bersih hatinya dari selain Allah. Jadi belajar zikir. Kalau cuma belajar zikir sampai ingatnya kepada Allah itu nggak bisa maksimal. Sering saya sampaikan. Kapan ingatnya kepada mau serius nggak tahu cara. Mau serius nggak tahu caranya nggak bisa. Waktu sholat pun itu nggak bisa serius. Katakan serius waktu sholat ingat kepada Allah sebelum sholat. Sesudah sholat sampai tak lagi ingat kepada Allah. Istighosah ingat, tasawuf ingat, sesudahnya, sebelumnya. Padahal perintahnya alladzi yaskurullah qiyaman wa qu'udan. Dudukmu, berdirimu, berbaring serius itu bukan duduk 1000 kali serius. Makanya yang dikatakan serius itu tadi, dia di dalam dunia, tapi perilakunya yang dilakukan itu, yaitu kelihatannya bisnis tapi dari ibadah. Ini kita ibadah tapi kelihatannya bisnis kena ini good, kan terbalik. Ini kelihatannya apa? Kelihatannya puasa tapi puasa. Ini kelihatannya puasa tapi gak puasa. Karena gak dalilnya. Laki-laki yang tidak dilalaikan ingatnya kepada Allah dalam jual beli gampang baik. Dan tidak dilarangkan mendirikan sholat. Orang juga sholat, tapi lalai, makanya dia tidak mendirikan sholat. Jadi bukan mendirikan sholat, yang mendirikan sholat itu yang nggak lalai, yang nggak sahur. Makanya tadi laki-laki yang tidak lalai bisnisnya, nggak jadi ibadah. Laki-laki yang tidak lalai mendirikan sholat, nah kita sudah sholat, tapi nggak sholat. Tidak dilarangkan membelajarkan sebagian hartanya, membelajarkan juga, tapi dia enggak sedekah, kan sampai apalagi kiai, banyak muridnya, murid tahu, terkenal, terus semuanya tidak menjadi apa. Tidak punya nilai apa-apa di dalamnya. Cuma bodohnya, cuma bukan kurang ilmu, kurang dekat sama Allah. Nah, kita lihat tadi, Imam Ghazali bisa diberi, ternyata kurangnya cuma kurang dekat. Kenapa sering tengkar ilmunya sama? Tidak ada kitab-kitab yang main masuk situ. Bahkan sekarang ilmu hakikat banyak kitab-kitab Mahabharata dimasukkan itu untuk menunjang keyakinan marifat kepada Allah. Enggak perlu banyak itu agak mau sudah dengan Quran itu sudah sempurna, yang tidak diragukan lagi. Dititipkan sama siapa Quran ini? Yang penting dititipkan sama orang yang takwa, dititipkan sama orang takwa, diberi petunjuk pada orang takwa. Untuk apa? Untuk mengelola Quran itu jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Dia yang mengelola. Makanya orang yang kita ini termasuk orang besar. Di Al-Baqarah itu disebutkan, jangan sampai kita ketemu orang kafir sebagai
beri minta dicari untuk kesana. Jangan sampai juga selanjutnya ada itu orang munafik. Jadi pertama tanda-tanda orang kafir, apa tanda-tandanya? Cuma dia percaya kepada yang gaib, hari akhirat, juga percaya mendirikan sholat dan membelanjakan sebagai hartanya. Itulah orang-orang yang betul-betul mendapat petunjuk. Cuma dua itu. Makanya dua itu toleran itu habibullah nanas itu mendirikan sholat, zikir, sama membelanjakan sebagai dua itu. Nah kebanyakan juga zikirnya bagus, sedekah infaknya salah. Makanya Ustaz saya sudah ada yang kurangnya gimana? Saya sudah sedekah Ustaz, sudah banyak sedekah saya. Kadang-kadang lupa kita, makanya orang-orang kenapa di Quran itu orang kaya dibilang kikir? Kenapa di Quran itu dikatakan orang kaya itu dikatakan orang kikir? Kenapa? Kayaannya dia sudah memberi banyak, kayaannya dia padahal belum apa-apa. Misalnya targetnya dia membayar zakat itu punya uang 10 miliar. Berapa dia harus mengeluarkan? 250 juta. Dia keluarkan 200 juta, orang tuh Masya Allah 200 juta. Gak cukup, kikir masih itu. Gak sampai target. Tapi orang yang lihat Masya Allah, ini cuma 2,5 juta. Gue cuma 10 juta. Apa? 100 juta. 100 juta berapa? 2,5 juta dibanding kilo dan padahal ini yang sempurna ini cuma 2,5 juta tapi sesuai dengan kemampuannya. Nah orang kaya ini itu ini 100 sampai sakit bukan banyaknya, tapi ketetapan Tuhan itu 2,5%-nya itu. Dari tambah hemat tambah. Orang sudah ngompor ini. Tambah sedikit sampai tambah enak. Tambah nerima zakat. Nah jangan aku kepingin zakat supaya uang lah apa soro-soro. Wong itu tambah nerima zakat kok sing boleh bareng dikei kaya salah banget tambah bingung. Kadang-kadang kita berpikirnya nggak pakai zikir ya gitu. Lantur kemana-mana kan gitu ya, nggak jelas. Nah seperti Rianto tadi di tempat itu yang ngaku orang kaya, tapi orang nggak mikir itu. Kalau kita kan orang kaya, wah sisa Rianto terus saya masih nganggung mulu balik. Kalau orang itu enggak, ya toh mau dikasih makan diterima enggak. Kalau kita enggak tuh, ya saya kayak kok nggak teko itu langsung batal sebenarnya. Kan dia ini loh, kadang-kadang karena nggak tahu adab-adabnya itu ya, makanya adab-adabnya itu lapar ya itu. Kenapa suruh lapar? Ya itu lapar itu cekak aku ini makan bisi ngantuk. Kecuali pesta kopi break ini, kali kopi break kan. Adab-adabnya itu ada. Ya, nah, jadi kuncinya tadi ya, bersabarlah. Nah ini penuh alat, penuh tempat. Jadi kalau orang sudah ditagih masih kiai, kalau tidak punya alakoh latihan, melatih perang jihad nafsinya tadi, tidak bisa. Tetap yang tambah ilmu, tapi dia tambah keyakinannya, dia tambah barokah, dia tambah kasih sayang, tidak bisa nambah. Cuma nambahnya, ya seperti sudah tadi, ilmunya tambah, hatinya tetap jadi mantu, nggak berubah fasik, bahkan mati dalam keadaan fasik. Nauzubillah min dzalik. Ini torekat, dan di kita kebetulan torekat kita ini Masya Allah. Terima kasih pada sahabat sudah diseleksi dan sudah buat perbandingan, bukan mengatakan kita yang terbaik.
semuanya baik, tetapi apa itu musik kami yang Mujahid memperbarui. Karena kebanyakan orang sudah mengatakan zaman dulu sesungguhnya tarekat itu khusus orang-orang yang sudah pinter, yang syariatnya sudah kuat, yang sudah punya ilmu, kan gitu. Sehingga kita ini seakan-akan tidak boleh belajar tarekat. Syariat ya guru kuat untuk hakikat syariat oleh. Nah, apa justru bagaimana orang-orang ini tadi bisa belajar? Sebab pada umumnya dulu memang para ulama, para kiai. Ya. Nah, harus tobat nasuha dulu, memang zaman dulu begitu. Karena yang belajar itu sudah tingkatannya banyak pengetahuannya, mungkin sudah dia itu katakanlah sudah SMA langsung masuk mahasiswa, pelajarannya sudah beda tinggi. Nah, kita ini kelas B adalah kayak itu, tidak mungkin bisa karena abah memberi pelajaran yang sesuai dengan keadaan. Sebabnya terus ada dalilnya. Ya Rasulullah kata Sayyidina, ada jalan yang semudah-mudah, cepat-cepat diserang. Awal-awal ini sudah ketinggalan, minta cepat. Sabu utama-utamanya, karena kita ini selalu yang gak utama yang kita lakukan. Si KW-KW terus yang semudah-mudahnya kita yang lakukan selalu yang sulit aja yang kita lakukan. Ada jalan yang semudah-mudahnya, cepat ya. Ada gawangkan cicik. Terus gimana? Pas lalu ala ditanya kepada guru, datanglah kepada kita. Ternyata dibenahi apanya dulu proses. Bukan kalau kita secara umum, kamu harus tobat nasuha, apa belum bedina Allah tobat belum benar. Harus cinta kepada Allah, belum kenal kau cinta kepada enggak. Abah tidak mengajari. Harus sholat dulu malam ini enggak. Dan itu iman yang berduka sotika bila utuhkan dulu iman di masalah iman supaya kau cerdas spiritual, imannya dibenahi, diberikan ilmu cerdas intelektual untuk di lapangan, yaitu ilmu musyawarah. Baru diberi ilmu hakikatnya itu cerdas spiritual, imannya sudah bagus, tabutnya dibersihkan dengan gigit ismusa, 2 dan cukup fondasi. Setelah imannya bagus, tabutnya bersih, maka disebut nama Allah. Di mana saja orang menyebut nama Allah, berhubungan dengan Allah, itu langsung getar, keras. Setelah itu di surah Anfal disebutkan, disampaikan ayat-ayat Allah, baru bertambah-tambah. Karena bisa masuknya itu karena imannya sudah bagus, tahunya bersih. Kalau iman bagus itu baru diperhatikan sama Allah. Ya ayuhan ladina amanu, dipanggil, diberi ilmu, diberi motivasi. Ini imannya belum, kalau terus diberi ilmu, kira-kira masih tuli, masih buta. Ya, terus mau cepat ya apa? Kalau sudah dibuka itu semua cepat bertambah-tambah iman. Setelah dia tahu persis siapa Tuhan dan informasi tadi, luar biasa Allah, langsung nyerah, dia akan sungkur bertawakal, nyerah kepada Allah. Bertawakal dengan nyerah kepada tahu persis siapa. Baru dia tadi menjalankan tadi seperti laki-laki yang tidak ada kaitannya belum mendirikan sholat kan gitu ya, dan membelanjakan sebagian harta. Cuma 2 itu, dan itulah orang-orang yang dapat perlindungan. Terakhir, ternyata zikir itu ya, banyak orang juga
dalil sampai di dalil yang tidak sampai dalilnya itu menyentuh substansinya kepada Tuhan. Akhir hidup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, itu tidak dibuka. Ternyata banyak orang setelah terakhir tidak bisa mengucapkan. Kenapa nggak bisa mengucapkan? Ininya sudah keliru, pendengarannya nggak bisa dituntun, sudah ketarik semua, sudah habis lagi. Tinggal yang belakang ini yang di dalam. Terus yang di dalam ini buta, nggak pernah nyambung kepada lo, nggak bisa. Padahal dia sudah belajar sedikit juga, la ilaha illallah, tapi tidak diistimewakan, tidak tembus ke dalam hatinya. Jadi banyak sampai mengambil jalan, wah, kalau mati itu bahaya kalau mengucapkan la ilaha illallah itu. Wah, tambah lah terus mati jadi. Nah, ini kebodohan. Kata Allah, aku tidak melihat apa yang kamu ucapkan, aku melihat apa yang ada dalam hati. Setelah dilihat di situ, ya, karena sakratul maut, dalilnya tidak jelas. Di dalam Al-Quran surat Fussilat, surat yang ke-40, surat Fussilat, surat yang ke-41, ayatnya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang mananya innal ladzina, sungguh orang-orang yang qalu rabbuna Allah, yang mengucapkan, yang mengikrarkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, tembus ke dalam hati dengan istillah itu sukmastaqomu, kemudian diistiqomahkan. Jadi Rabbuna Allah tembus dalam hati, tapi sukmastaqomu, kemudian diistiqomahkan. Apa efek dan akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat membisikkan kepada orang yang berzikir, yang istiqomah itu pada saat-saat sulit, sakratul maut, membisikkan dengan perkataan bisikan Allah, janganlah kamu takut. Siapa yang tak takut mati? Semua takut mati. Tapi karena istiqomah tadi dirinya itu, malaikat membisikkan jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Sebab apa? Sebentar lagi wa basyiru bil jannah, kamu diberikan berita yang sangat menggembirakan kamu. Apa itu? Bil jannah allati kuntum tu'adun, yaitu sebuah singgasana surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah dalam berzikir, yang Allah berjanji dan telah dijanjikan kepada orang-orang itu. Subhanallah. Jadi sampai sudah punya simpenan untuk masuk surga. Jangan bicara dari payung. Orang sudah sah, jenazah baru kita dikubur. Sudah bicara dari payung, di kaisor, ke PKB. Dituntun, bukti. Oh, ini sekali tanya untuk. Makanya di istiqomah. Hati-hati, kan mati loh, masih umur seket-seket. Anggap baik orang 5 tahun. Tapi kalau nggak punya, apalagi expired, apalagi bodoh, apalagi ketinggalan,
Nah ini cepat selesai. Yang paling sulit terakhir, meninggalkan istri, meninggalkan anak, lalu menghadap pada Allah, takut disiksa, takut diapa, semua takut. Tapi dengan informasi juga dari Allah tidak akan meninggalkan tadi, kita mendapat berita gembira. Ini tauhid sampai ke sana prosesnya. Cuma cikir. Jadi tadi yang mengatakan alasannya susah. Sampai meninggal tak suruh baca ayat kursi, tak suruh baca Yasin, si Muhammad si para suara. Cuma zikir itu kasih sayang Allah. Kamu disayangi, kamu dikasihi, semuanya kesalahan kalau dikasih sayangi pasti sudah diampuni. Ini nah ini tadi kita orang-orang yang awam yang ketinggalan dengan pertolongan guru kita Syekh Muhyiddin. Ya Mas Soebul Rahman telah menjadi mengeluarkan satu pelajaran yang dimudahkan yang seharusnya kita tidak bisa masuk ke sana karena persyaratannya sulit. Tapi dia berani mengambil keputusan untuk orang-orang yang ketinggalan sesuai dengan dalil itu tadi didapatkan beliau itu, sehingga kita bisa masuk nominasi bisa mengamalkan. Dan tidak dibeda-bedakan kalau kita datang, mau kiai kita bajingan sama yang diberikan. Itu yang dikatakan tuh dia mencampaknya hak dan berbuat adil. Saya kira begitu. Tinggal apa? Untuk ucapannya. Barang siapa bersungguh-sungguh, nah ini sungguh-sungguh. Jadi katakan dudukmu, berdirimu, berbaringmu, tanda-tanda bersungguh-sungguh. Ya, nah. Nanti diwujudkan seharian sampai bisa dikatakan di jalur gaib itu laki-laki yang tidak dilalaikan dengan hanya kepada Allah boleh jual beli, mau rugi mau untung. Laki-laki yang mendirikan sholat tidak dilalaikan, sholatnya bukan masalah waktunya tapi hatinya tidak lalai. Membelanjakan sebagian hartanya, dia memberikannya, tidak dipuji dan sebagainya. Itu hasilnya beda. Kalau tidak, walaupun kita sudah melakukan itu dan tujuannya bukan nilai amal, itu kita masuk sia-sia. Terima kasih khususnya pada guru-guru kita yang sampai kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kepada kita ini. Mari kita tidak menyelamatkan diri kita saja. Anfusakum wa ahlikum naro. Walaupun anak kita sudah jadi kiai, walaupun sudah mondok, harus. Kalau tidak, ya nanti hasilnya ya sudah tua, sudah tidak punya kesempatan, baru paham. Bahkan sebelumnya kita bisa menentang terus, tidak terbuka. Makanya jauh-jauh ya kita punya anak, punya keluarga, punya teman, tolong menolonglah kami dalam kebaikan, tolong ketakwaan. Inilah cara kita menolong paling mudah. Atau ibu kita yang sudah tua, atau sudah yang tidak bisa punya pengetahuan banyak, enggak masalah. Nah, bisa dibawa, ditalkinkan. Kalau nggak bisa jalan, undang wakil talkin rumah untuk menalkin. Karena kita menyelamatkan daripada api neraka jahanam, bukan memang. Satu-satunya kita bisa menolong itu dengan talkin. Ya, ibu kita, bibi kita, mungkin apalagi orang yang banyak sholatnya tidak karuan dan sebagainya. Insya Allah dengan itu nanti kekurangannya Allah yang berubahnya untuk lebih besar. Karena kesempurnaan itu, kesempurnaan syariat itu dengan kelemahannya itu cuma bisa dicukupi dengan zikir dari Allah dengan ampunan kasih sayang Allah. Kalau tidak, enggak. Ya, saya kira demikian. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Enggak ada? Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli
وسلم تسليما اللهم صل على